Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Funandi, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang kedudukan pedagogik dalam olahraga dan aktivitas fisik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon diikuti. Pada saat sekarang ini, mau tak mau, suka tak suka, pedagogik itu memang harus dikuasai oleh seorang guru. Tanpa pedagogik, maka profesinya sebagai guru tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kali ini masih banyak kita lihat guru PJOK yang belum menguasai pedagogik serta keterkaitan pedagogik dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita akan mencoba membahas tentang kedudukan pedagogik dalam olahraga. Yang pertama, pengertian pedagogik olahraga. Pedagogik olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Kajian ruang lingkup sport pedagogik istilahnya lazim dan disepakati di tingkat internasional memang tidak lepas dari pemahaman kita terhadap eksistensi ilmu keolahragaan. Dari perspektif sejarah, di Indonesia status dan pengakuan terhadap ilmu keolahragaan masih tergolong masih muda, baik ditinjau dari tradisi dan paradigma penelitian maupun produk riset yang dapat diandalkan untuk melandasi tataran praktis. Selanjutnya, diuraikan tentang pedagogik olahraga dari aspek perkembangannya. Tetapi istilah ini lebih diarahkan kepada pengenalan batang tubuh pedagogik olahraga itu sendiri yang dipahami sebagai medan penelitian. Lanjut, kita akan mencoba membahas tentang perspektif sejarah pedagogik olahraga. Kerangka ilmu keolahragaan itu sendiri di Indonesia secara gamblang mulai dikenal tahun 1975. Tak kala adanya Lokakarya International Sport Science, hasilnya berdampak kuat terhadap perkembangan STO di Indonesia. Meskipun kala itu muatan sesak dengan pengetahuan tentang isi atau konten knowledge G. Beberapa sub ilmu keolahragaan, misalnya biomekanik, filsafat ilmu, fisiologi olahraga dalam nuansa sendiri-sendiri, mulai perkembangan yang didukung oleh ilmu-ilmu pengantar lainnya dalam pendidikan. Kemudian kita akan mencoba membahas tentang struktur ilmu keolahragaan. Kerangka dasar ilmu keolahragaan disusun berdasarkan kemajuan yang dianggap cukup mapan, seperti yang dipaparkan oleh Profesor Heck di Jerman pada tahun 1979, yang isinya ilmu keolahragaan itu ada 7. 1. Yaitu sport medicine. 2. Sport biomekanik. Yang ketiga, sport psikologi. Yang keempat, sport sosiologi. Yang kelima, sport pedagogi. Dan yang keenam, sport history. Serta yang terakhir adalah sport filosofi. Masing-masing bidang memiliki medan penelitian yang spesifik pula. Urutan dari ketujuh teori tersebut dipaparkan dalam pengelompokan yang dianggap logis.
Kemudian kita masuk kepada landasan filosofi pedagogik olahraga. Jadi, pandangan dualisme Descartes yang memahami dikotomi jiwa dan badan berpengaruh terhadap profesi bidang keolahragaan itu, yakni raga dipandang semata-mata sebagai objek yang diungkapkan dalam perumpamaan yang lazim yang dikenal sebagai the body instrument, the body machine atau the body computer. Sebagai akibatnya, maka sedemikian menonjol pandangan yang mengutamakan aspek raga sehingga fisiologi dan anatomi menduduki posisi yang amat kuat dalam menyiapkan tenaga pendidikan yang kuat atau guru PJOK yang kuat dan dipahami sebagai sebuah subjek yang penting bagi pembinaan fisik yang dipandang sebagai mesin. Selanjutnya, konsep ini dikembangkan oleh Maurice Merleau-Ponty tentang the body subject. Dapat dipandang sebuah perubahan radikal pemikiran dualisme Cartesian. Inti dari pemikiran Ponty ialah bahwa manusia itu sendirilah yang secara sadar menggerakkan dirinya sehingga tubuh atau raganya ini aktif sedemikian rupa untuk kontak dengan dunia sekitarnya. Lanjut, lingkup batang tubuh pedagogik olahraga. Beberapa definisi tentang pedagogik olahraga seperti dikembangkan di Eropa lebih menunjuk kepada segenap upaya yang mengandung maksud dan tujuan untuk yang bersifat mendidik. Meskipun ada kecenderungan ke arah penyempitan, makna semata-mata menelaah proses pengajaran belaka. Seperti yang dikatakan oleh sport pedagogik deal with teaching and learning of all age group. Target group are real individu with low level of performance atau sport pedagogik is constituted in the actor and action of teaching and learning purposeful human movement. Dalam ungkapan yang lebih umum dan luas disebutkan bahwa pedagogik adalah the science which is concerned with the relationship between sport and education. Misalnya di dalam tulisan Group and Course. Tidak dipungkiri bahwa seluruh lakon gerak insani yang sadar dan bertujuan dalam konteks olahraga itu melibatkan sebuah mekanisme kerja sistem persarafatan dalam sebuah koordinasi yang luar biasa cepatnya. Mekanisme persepsi dan aksi yang sinkron dibuahkan dalam bentuk perbuatan dan keputusan yang cepat. Pemecahan masalah jitu, kemudian kreativitas seperti tampak dalam peragaan para atlet tinggi. Misalnya atlet profesional bola basket dan sepak bola. Jadi dari beberapa paparan tadi dapat kita lihat bahwa kedudukan pedagogik dalam olahraga sangat jelas, sangat dekat, sangat keterkaitan dari beberapa definisi-definisi dan ungkapan-ungkapan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang pedagogik dalam aktivitas fisik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik kalau WHO mendefinisikan sebagai gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh otot rangka sehingga menghasilkan energi. Gerakan
tersebut meliputi hal-hal yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian, dan aktivitas yang dilakukan saat rekreasi. Aktivitas fisik ini sangat penting bagi kesehatan kita, sangat penting bagi kesehatan kita. Kenapa? Karena aktivitas ini dampaknya untuk kesehatan secara tidak langsung terasa oleh tubuh. Misalnya, contohnya ketika kita tidak melakukan aktivitas fisik, maka badan kita akan terasa pegal-pegal. Ini sakit, itu sakit, dan segala macamnya akan terasa. Apabila kita melakukan aktivitas fisik, maka semuanya akan merasa lebih baik. Tidak akan terasa badan pegal-pegal dan lain sebagainya. Demi mengatasi kemudian aktivitas juga dapat mengatasi permasalahan gaya hidup kita sendiri. Pakar kesehatan menekankan pentingnya melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GEMAS. Tidak heran, aktivitas fisik menjadi perhatian tersendiri karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan, seperti dari terhindar penyakit, mengontrol berat badan, menguatkan badan, mengurangi stres, hingga meningkatkan stamina tubuh, fleksibel tubuh, dan kualitas hidup. Bila kita memang ingin memiliki tubuh yang sehat dan bugar, bahkan hingga tua nanti, biasakanlah untuk aktif bergerak dan hindari gaya hidup sedentari atau gaya hidup yang suka berdiam diri. Kemudian kita akan mencoba membahas tentang manfaat aktivitas tubuh kepada diri kita, pada tubuh kita. Yang pertama, manfaatnya adalah menurunkan resiko terkena penyakit. Aktivitas fisik juga dapat menurunkan terkena penyakit kronis yang disebabkan oleh tubuh yang kurang bergerak. Misalnya, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, obesitas, diabetes, dan kanker. Selain itu, banyak pula penelitian yang mengungkap bahwa aktif gerak secara rutin dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh serta dapat mempanjang umur kita. Lanjut, untuk menjaga berat badan. Ketika kita rutin untuk melakukan aktivitas fisik, maka berat badan kita akan terjaga. Berat badan kita tidak akan berlebih karena lemak-lemak kita dengan kita melakukan aktivitas fisik, maka lemak-lemak jahat itu akan terbakar dan keluar melalui keringat. Serta kalau kita tetap menjaga aktivitas fisik, kita tidak akan mengurangi berat badan kita, karena dengan menjaga aktivitas fisik, makanan kita itu akan selalu terjaga. Lanjut, mengencangkan otot dan tulang. Semakin bertambahnya usia, sendi otot tulang akan semakin rapuh. Namun, penelitian telah membuktikan bahwa aktivitas fisik dapat membantu memperkuat dan mengencangkan bagian-bagian penting tersebut. Dengan begitu, kita akan terhindar dari penyakit osteoporosis di usia tua nanti. Kemudian, dengan melakukan aktivitas fisik, kita akan menjadi berpikir lebih positif. Ini telah dibuktikan terbukti mampu membuat seorang itu lebih percaya diri dan berpikir positif. Akan tetapi,
Semakin usia bertambah, seseorang bisa mengalami krisis percaya diri dan lebih sering berpikiran negatif. Dua hal itu menjadi masalah yang mengarah pada stres dan depresi. Oleh karena itu untuk terhindar dari masalah ini, selalulah berpikir positif. Jangan rebahkan terus dan biasakan untuk aktif bergerak setiap harinya. Kemudian yang kelima adalah untuk memperkuat mental. Fungsi kognitif orang dewasa akan semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Maka kondisinya akan lebih parah lagi bila kamu tidak cukup melakukan aktivitas fisik. Akibatnya, ketelitian, daya ingat, dan konsentrasi kita akan semakin menurun. Sebaiknya, bila aktif bergerak, kemampuan kognitif kita akan tetap tajam. Hal ini karena selama beraktivitas fisik, otak akan bekerja membentuk jaringan baru dan menciptakan ratusan koneksi baru yang terhubung dengan saraf otak. Selain itu, kita dapat terhindar dari penyakit Alzheimer, demensia, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh gangguan fungsi kognitif. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa lagi tentang kebutuhan fisik pada usia-usia tertentu. Misalnya, pada usia 15 sampai 17 tahun itu ada ketentuannya berapa aktivitas fisik yang harus diperlukan dalam sehari. Kemudian dalam 18 sampai 64 tahun itu juga ada ketentuan berapa aktivitas fisik yang harus dilakukan setiap harinya. Kemudian pada usia 65 tahun mungkin itu juga ada berapa waktu yang dibutuhkan beraktivitas fisik dalam seharinya. Namun kita tidak akan membahas di sini, kita hanya akan membahas secara luarnya saja. Dari paparan di atas tadi dapat kita lihat kalau kita memang dapat melakukan aktivitas fisik, maka tubuh kita akan sehat. Ketika tubuh kita akan sehat, maka kita akan lebih pedagogis dan sangat jelas keterkaitan antara aktivitas fisik dengan pedagogis. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja paparan saya tentang kedudukan pedagogis dalam olahraga serta dalam aktivitas fisik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.